Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rosia Azila Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang production cycle perusahaan manufaktur The Arthros, prosedur produksi. Sebelum itu, saya akan membahas lebih dahulu tentang konsep dari sistem informasi akuntansi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem sendiri terdiri dari subsistem yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Informasi merupakan data yang diolah dan diharapkan bisa bermanfaat bagi penggunanya. Dan proses yang mengubah data akuntansi menjadi informasi akuntansi merupakan proses akuntansi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah seperti di bawah ini. Atau sederhananya, sistem informasi akuntansi adalah subsistem-subsistem yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui 3 tahap, yaitu input, proses, dan output yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penggunanya untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi ini berperan sebagai bahan masukan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Karena dalam SIA ini menjelaskan data dari awal direkam dengan dokumen-dokumen, kemudian data keuangannya direkam dalam catatan-catatan akuntansi sampai menjadi laporan keuangan yang nantinya menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Selanjutnya adalah pengendalian intern. Adapun tujuan dari pengendalian intern ini yang pertama adalah untuk mengamankan aktiva perusahaan, kemudian mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan juga mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi. Nah, adapun unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemisahan fungsi, kemudian sumber daya manusia yang mampu di bidangnya, kemudian transaksi, otorisasi, pencatatan, dan pembandingan. Dior operasional terdiri dari revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, dan finance cycle. Nah, kali ini saya akan membahas tentang production cycle, yaitu kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang production cycle perusahaan manufaktur The Arthros, prosedur produksi. Sebelum itu, apa sih The Arthros itu? Nah, jadi The Arthros adalah usaha manufaktur yang membuat kerajinan tangan berupa paper craft yang dikombinasikan dengan ilustrasi menggunakan watercolor. Paper craft ini disusun sedemikian rupa sehingga memunculkan efek 3 dimensi atau timbul yang nantinya akan dikemas dalam figuran, sehingga memunculkan kesan my story in a frame atau memvisualisasikan momen atau cerita kita ke dalam sebuah frame atau figuran. Selanjutnya adalah unsur-unsur pokok pengendalian intern pada production cycle perusahaan manufaktur The Arthros, prosedur produksi. Untuk unsur pengendalian intern yang pertama adalah pemisahan fungsi. Dalam pemisahan fungsi ini ada 4 fungsi, yaitu bagian gudang produksi, bagian packaging, dan juga bagian gudang umum. Nah, bagian gudang produksi bertugas mengurus persediaan bahan baku untuk proses produksi. Kemudian bagian produksi bertugas memproses atau memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau produk. Kemudian bagian packaging bertugas mengemas barang jadi sehingga menjadi lebih menarik dan aman. Dan yang terakhir, bagian gudang umum bertugas menyimpan dan mengurus persediaan barang jadi di gudang umum. Bagian gudang produksi butuh SDM yang cekatan, teliti, punya tingkat kerapian yang tinggi, serta terstruktur dalam bekerja. Bagian produksi butuh SDM yang kreatif, terampil, teliti, dan memperhatikan detail. Bagian packaging butuh SDM yang terampil dan teliti. Dan bagian gudang umum butuh SDM yang cekatan, teliti, dan punya tingkat kerapian yang tinggi, serta terstruktur dalam bekerja. Yang ketiga adalah transaksi, dimulai dari proses pengadaan bahan baku, yaitu proses permintaan pembelian. Bagian gudang produksi membuat surat permintaan pembelian 2 rangkap dan diotorisasi oleh manajer gudang produksi. Kemudian surat permintaan pembelian rangkap pertama diberikan ke bagian pembelian, dan surat permintaan pembelian rangkap kedua diarsipkan. Kemudian,
Proses pembeliannya, bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian rangka pertama dari bagian gudang produksi. Kemudian bagian pembelian membuat PO 4 rangkap dan diotorisasi oleh manajer pembelian. Kemudian PO rangkap pertama diberikan ke bagian supplier, PO rangkap kedua dan ketiga diberikan ke bagian penerimaan barang, dan PO rangkap keempat diarsipkan. Bagian supplier menerima PO rangkap pertama dari bagian pembelian, kemudian mengecek apakah yang dipesan oleh bagian pembelian tersedia atau tidak. Jika tidak, maka bagian supplier akan memberikan konfirmasi bahwa pesan yang diminta tidak tersedia. Jika tersedia, maka akan memberikan konfirmasi bahwa pesan yang diminta tersedia dan akan diproses. Kemudian, bagian supplier mempersiapkan bahan baku, membuat invoice 2 rangkap dan LPP 2 rangkap. Invoice dan LPP tersebut diotorisasi oleh manajer supplier. Kemudian, bagian supplier mengirimkan bahan baku beserta invoice dan LPP rangkap pertama ke bagian penerimaan barang. Untuk PO rangkap kedua, invoice rangkap kedua, dan LPP rangkap kedua diarsipkan Bagian penerimaan barang menerima bahan baku beserta invoice rangkap pertama dan LPP rangkap pertama dari supplier, kemudian menerima PO rangkap kedua dan ketiga dari bagian pembelian. Bagian penerimaan barang mengecek bahan baku, kemudian memberikan bahan baku dan PO rangkap kedua ke bagian gudang produksi, memberikan LPP rangkap pertama dan invoice rangkap pertama ke bagian keuangan. Untuk pembayarannya, bagian keuangan menerima invoice dan LPP rangkap pertama dari bagian penerimaan barang, kemudian melakukan pembayaran via transfer ke supplier, dan memberikan bukti transfer rangkap pertama ke bagian supplier. Untuk bukti transfer rangkap kedua diarsipkan. Bagian supplier menerima bukti transfer dari bagian keuangan, kemudian buat faktur lunas 2 rangkap, faktur lunas rangkap pertama diberikan ke bagian keuangan, dan yang lainnya diarsipkan. Kemudian, bagian keuangan menerima faktur lunas rangkap pertama dari bagian supplier, dan memberikan faktur lunas dan LPP rangkap pertama ke bagian akuntansi. Kemudian untuk pencatatannya, bagian akuntansi menerima faktur lunas dan LPP rangkap pertama dari bagian keuangan, kemudian melakukan pencatatan dan membuat jurnal. Bagian gudang produksi menerima bahan baku dan PO rangkap kedua dari bagian penerimaan barang. Kemudian bagian gudang produksi membuat surat pengiriman bahan baku 2 rangkap. Setelah itu, memberikan bahan baku beserta surat pengiriman bahan baku rangkap pertama ke bagian produksi. Untuk surat pengiriman bahan baku rangkap kedua diarsipkan. Bagian produksi menerima bahan baku seperti watercolor paper, watercolor, dan figura kayu dari bagian gudang produksi, beserta dengan surat pengiriman bahan baku rangkap pertama dari bagian gudang produksi. Kemudian, bagian produksi melakukan proses produksi bahan baku menjadi barang jadi. Proses pembuatan paper craft yang pertama adalah kita harus membuat sketsa di watercolor paper. Sketsa ini sesuai dengan konsep kita sendiri, mau membuat apa dan akan dibuat seperti apa. Selanjutnya adalah memberikan warna pada sketsa per bagiannya. Setelah itu, memotong perbagiannya dengan menggunakan gunting. Lalu dilanjutkan dengan menyusun potongan-potongan tersebut hingga menjadi satu dan muncul efek timbul atau 3 dimensi. Kita bisa menambahkan hiasan seperti dried flower pada watercolor paper tersebut supaya terlihat lebih cantik dan menarik. Setelah itu, kita masukkan paper craft yang sudah jadi ke dalam figura kayu, dan seperti inilah hasilnya. Setelah paper craft jadi, bagian produksi membuat laporan barang jadi 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan ke bagian packaging bersamaan dengan paper craft, hiasan yang lain, dan juga barcode Spotify. Bagian packaging menerima paper craft dan juga laporan barang jadi dari bagian produksi, kemudian mengemasnya. Setelah itu, nantinya packaging akan memberikan paper craft yang sudah dikemas dan juga laporan barang jadi ke bagian gudang umum, dan proses selesai. Yang keempat adalah otorisasi. Bisa kita lihat ada otorisasi oleh manajer pembelian, manajer penerimaan barang, kemudian manajer keuangan, manajer akuntansi, manajer gudang produksi, manajer packaging, dan manajer gudang umum. Dan sudah dijelaskan pula dokumen-dokumen yang diotorisasi oleh manajer-manajer tersebut.
Yang kelima adalah pencatatan. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh bagian akuntansi setiap ada transaksi. Pencatatan dilakukan secara berurutan serta harus dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap atau dokumen pendukung yang lengkap. Bisa kita lihat ada 4 pencatatan untuk kas keluar pada pengadaan bahan baku, kemudian pencatatan bahan baku masuk ke gudang produksi, pencatatan bahan baku keluar dari gudang produksi, pencatatan barang jadi masuk ke gudang umum. Yang keenam adalah pembandingan. Pada hari biasa, produksi paper craft akan tergolong normal, namun mendekati hari kelulusan atau wisuda, maka produksinya akan meningkat karena meningkatnya juga jumlah permintaan dari konsumen. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah surat permintaan pembelian 2 rangkap, purchase order 4 rangkap, invoice 2 rangkap, laporan penerimaan barang 2 rangkap, faktur lunas 2 rangkap, surat pengiriman bahan baku 2 rangkap, dan juga laporan barang jadi 2 rangkap. Demikian video pembahasan tentang production cycle perusahaan manufaktur The Arthros prosedur produksi. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini dan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.